Yang dimana di awal episode ini akhirnya Tang San muncul, yang membuat semua orang pun sangat senang. Di sini generasi anak emas dari Split Hall pun sangat terkejut dengan kedatangan Tang San dan juga iblis pembunuh Dolo. Kemudian setelah itu kita pun diperlihatkan prajurit dari generasi anak emas Split Hall mencoba menyerang Tang San. Namun seketika semua para pasukannya dibantai oleh Tang San. Bahkan anak emas dari Split Hall pun terpental oleh kekuatan Tang San. Dan kemudian setelah itu para anggota Shrek dan Tang San pun mengeluarkan cincin roh mereka. Dan seketika semua orang pun sangat terkejut. Tang San memiliki 4 cincin roh 100.000 tahun. Dan juga para pasukan Split Hall mereka sangat terkejut dengan Tang San. Mereka tidak mengira anggota Shrek dengan mudah menembus peringkat Dolo di usianya sekarang. Kemudian setelah itu diperlihatkan iblis pembunuh Dolo memerintahkan para pasukan Split Hall untuk menyerang. 你们再敢动歪心思，只有死路一条。小子，想要从我手里救人，痴人做梦！武魂帝国听令，继续攻击！ Dan seketika para pasukan Split Hall pun menyerang Heaven City dan kerajaan Starlo, dan pertarungan yang sangat dahsyat pun dimulai kembali. Yang dimana di sini Tang San melawan iblis pembunuh Dolo yang berlevel 96. Kemudian cerita pun berpindah kepada Guru Qin yang melawan Ghost Dolo. Di sini ternyata Guru Qin sangat kesulitan menghadapi Ghost Dolo, salah satu tingkat judul Dolo dari Split Hall yang sangat kuat. Bahkan terlihat dia pun dipermainkan oleh Ghost Dolo. Dia beberapa kali terpental oleh serangan dari Ghost Dolo. Bahkan dalam pertarungan ini, Guru Qin telah mengeluarkan semua teknik yang dimilikinya, tetap saja serangan itu mampu dihadang oleh Ghost Dolo. Bahkan di sini Guru Qin pun sangat kesulitan dihajar habis-habisan oleh Ghost Dolo. Kemudian setelah itu Guru Qin pun mengeluarkan salah satu teknik andalannya dan langsung menyerang Ghost Dolo. Namun sayang, di sini Guru Qin terbantai oleh Ghost Dolo, bahkan tubuhnya pun dirobek oleh Ghost Dolo. Terlihat Guru Qin pun sekarat akibat tusukan dari lengan Ghost Dolo. Yang pada akhirnya di sini Guru Qin yang telah sekarat, dia mengorbankan jiwanya dan mengeluarkan salah satu teknik pamungkasnya untuk bunuh diri bersama Ghost Dolo. Di sini para murid Guru Qin pun sangat bersedih melihat Guru Qin telah tiada. Namun sayang, serangan Guru Qin berniat membunuh Ghost Dolo. Ternyata Ghost Dolo di sini masih hidup. Walaupun terlihat dia terluka parah akibat serangan bunuh diri Guru Qin. Kemudian cerita pun berpindah lagi ke dalam pertarungan yang dimana di sini Tang San bertarung sengit dengan iblis pembunuh Dolo. Dan setelah itu Tang San pun mengeluarkan palu haotiannya dan mencoba menghajar iblis pembunuh Dolo. Namun sayang ternyata serangannya masih mampu ditahan oleh iblis pembunuh Dolo. Dan pertarungan sengit antara mereka pun terus berlanjut. Pertarungan mereka sangat cepat di atas langit, saling menyerang. Yang ternyata iblis pembunuh Dolo diperintahkan oleh Qian Daoliu. 强魔，全力协助比比东的计划，完成西路城任务。 Dan diperlihatkan lagi Tang San melawan iblis pembunuh Dolo. Yang ternyata dalam pertarungan ini Tang San pun sempat terpental oleh serangan iblis pembunuh Dolo. Kemudian cerita pun berpindah kepada para anggota Shrek. Terlihat para anggota Shrek yang sudah menembus tingkat Dolo. Di sini para anggota Shrek mengeluarkan semua kekuatannya. Yang ternyata para anggota Shrek sangat kuat. Mereka dengan mudah membantai para pasukan Split Hall.
Dan di sini diperlihatkan Oscar melawan prajurit generasi emas Spirit Hall yang sangat epik. 不妙，是魂技速递。 Dan juga Daimubai dan Suzuki yang melawan titel Dolo dari Spirit Hall. Mereka pun membantai para pasukan Spirit Hall. Kemudian cerita pun berpindah lagi kepada Tangsan yang masih bertarung sengit dengan iblis pembunuh Dolo. Dalam pertarungan ini, iblis pembunuh Dolo ternyata mengeluarkan kekuatannya. Bahkan di sini Tangsan pun terpental akibat serangannya. Dan kemudian setelah itu, yang paling mengerikan, iblis pembunuh Dolo ini mengeluarkan teknik andalannya, memunculkan tombak raksasa dari atas langit, yang membuat semua orang pun tertekan akibat tombak raksasa tersebut. Dan pada akhirnya, ini yang paling epik. Tangsan yang melihat semua orang tertekan, Tangsan pun langsung memunculkan Trisula di dahinya, dan memunculkan Trisula Dewa Laut, yang membuat semua orang pun sangat terkejut dengan cahaya emas yang muncul dari Tangsan. Nah guys, di episode 206 ini kita melihat bagaimana Tangsan mengeluarkan Trisula Dewa Laut yang menimbulkan cahaya emas, yang membuat semua orang pun sangat terkejut dengan kemunculan Trisula Dewa Laut, salah satu senjata dewa. Yang tentunya dalam pertarungan Tangsan melawan penakluk iblis Dolo ini, Tangsan berhasil mengalahkannya. Walaupun mungkin Tangsan lebih rendah levelnya dari penakluk iblis Dolo ini, karena Tangsan sudah memiliki Trisula Dewa Laut, dan bisa dibilang Tangsan pun sudah menjadi setengah Dewa Laut. Dan tentu saja walaupun Tangsan melawan judul titel Dolo sekalipun, Tangsan tidak takut. Tangsan melawannya dengan santai. Yang sudah kita ketahui, ternyata penakluk iblis Dolo ini berlevel 96. Walaupun dia sudah berlevel 96 setara dengan pedang Dolo, dia berhasil dikalahkan oleh Tangsan menggunakan kekuatan Trisula Dewa Laut. Namun di sini Tangsan tidak membunuhnya, karena kita melihat bagaimana penakluk iblis Dolo ini kembali ke Spirit Hall. Kemudian setelah dia kembali ke Spirit Hall, dia dihajar oleh Qian Rensu yang mendengar dia dikalahkan oleh Tangsan. Di sini Qian Rensu pun sangat marah kepada penakluk iblis Dolo ini. Yang kemungkinan besar penakluk iblis Dolo ini dihajar habis-habisan oleh Tangsan tanpa ampun, yang membuat para pasukan Spirit Hall dan penakluk iblis Dolo ini berhasil dibantai oleh Tangsan. Dan Qian Rensu yang mengetahui informasi penakluk iblis Dolo dan para pasukan Spirit Hall telah dikalahkan oleh Tangsan, Qian Rensu pun sangat marah, dan di sini Qian Rensu pun menghajar penakluk iblis Dolo yang berlevel 96. Di sini penakluk iblis Dolo pun harus merasakan kekuatan dari pedang malaikat yang membuat dia terlihat bersujud di bawah Qian Rensu. Dan dalam cuplikan episode 206 ini kita pun diperlihatkan bagaimana kerajaan Starlo dan kerajaan Heaven Door City sudah bergabung untuk melawan Spirit Hall, yang pastinya nanti dua kerajaan ini akan menghadapi kekuatan dari Spirit Hall. Namun jika kita mengikuti dalam novelnya, Tangsan akan pergi ke hutan besar Stardo untuk membangkitkan Xiao, yang kemungkinan besar Tangsan akan berpisah di sini dengan anggota Shrek. Anggota Shrek akan ikut ke kerajaan Heaven Door City, sedangkan Tangsan dan Xiao akan pergi ke hutan besar Stardo, yang pada akhirnya nanti Tangsan akan bertemu Ghost Dolo, Tang Chen, dan Bibi Dong. Dan di situ Tangsan pun akan melakukan pertarungan yang sangat dahsyat melawan mereka semua. Dan cerita pun berpindah kepada Spirit Hall, yang dimana Spirit Hall telah menjadi sebuah kerajaan. Di sini dipimpin oleh Hulaina, karena kita ketahui Bibi Dong sedang ikut berperang melawan Heaven Door City. Di sini Hulaina pun sangat marah mendengar pasukan elit di kota Lubarat telah dihabisi oleh Tangsan, yang tidak lain orang yang dicintainya. Kemudian di sini Hulaina pun memutuskan untuk mengirim bala bantuan ke kota Lubarat untuk mencari Tangsan.
Di sini, Hulaina pun akan memimpin para pasukan Nirvana untuk menuju kota Lubarat untuk mengirim bala bantuan jika kita mengikuti alur novelnya. Namun sayang, ketika Hulaina berjalan dengan para pasukan Nirvana menuju kota Lubarat, tiba-tiba ada seseorang misterius yang menghadang para pasukan Hulaina. Di sini, para pasukan Hulaina pun dibantai habis-habisan oleh orang misterius itu. Di sini, Hulaina pun sangat terkejut dengan orang misterius itu. Kemudian, orang misterius itu perlahan maju ke depan Hulaina. Di sini, Hulaina pun sangat terkejut. Ternyata orang itu adalah Raja Kota Pembantaian. "Akhirnya aku menemukanmu," ucap Raja Kota Pembantaian. Di sini, Raja Kota Pembantaian pun sangat marah kepada Hulaina karena Raja Kota Pembantaian menganggap Hulaina lah yang telah meracuni ibu kota Pembantaian, yang membuat Raja Kota Pembantaian pun harus teracuni. Namun di sini Hulaina tidak tahu menahu tentang racun tersebut. Kemudian yang pada akhirnya Hulaina pun ditangkap oleh Raja Kota Pembantaian. Dan kemudian setelah itu, setelah Hulaina ditangkap oleh Raja Kota Pembantaian, cerita pun berpindah kepada Tangsan. Di sini Tangsan yang berada di hutan besar Stardo tidak jauh dengan Hulaina. Tangsan tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat membara muncul dari palu hautiannya. Tiba-tiba palu hautiannya berwarna merah darah, yang membuat Tangsan pun terkejut. Di sini Tangsan merasakan hawa membunuh yang membara. Kemudian dari palu hautiannya menunjukkan ke suatu arah. Kemudian di sini Tangsan pun mengikuti arah tersebut. Tangsan semakin dekat, Tangsan merasakan hawa membunuh semakin pekat. Tangsan pun terus menelusuri arah kekuatan ini menggunakan domain kaisar biru peraknya. Kemudian ketika Tangsan sudah hampir dekat, di sini Tangsan sangat terkejut karena melihat para pasukan Split Hall tergeletak, dibantai, dan di sini Tangsan pun melihat 2 orang digantung. Tangsan berpikir, siapakah orang yang telah menghabisi para pasukan Split Hall ini? Kemudian Tangsan pun terus mencari tahu dan terus mendekat kepada suara teriakan wanita tersebut. Ketika Tangsan sudah mendekat kepada teriakan wanita tersebut, Tangsan di sini sangat terkejut, yang ternyata teriakan wanita itu adalah Hulaina. Dan Tangsan pun sangat kaget kembali. Hulaina ternyata bersama Raja Kota Pembantaian. Kemudian cerita pun berpindah kepada Raja Kota Pembantaian. Dia terlihat sangat marah dengan hawa membunuh yang sangat kuat. Raja Kota Pembantaian mengatakan kepada Tangsan, "Akhirnya kamu datang. Aku sudah menunggu cukup lama membiarkan wanita ini hidup." Di sini Tangsan pun melihat Raja Kota Pembantaian tidak memiliki jejak tentang kemanusiaan. Dia hanya sedingin es dengan hawa membunuh yang sangat mengerikan. Kemudian di sini Raja Kota Pembantaian pun mengatakan, "Apakah kamu yang telah meracuni kota dari Raja Pembantaianku? Aku ingin meminta penawarnya sekarang kepadamu." Kemudian di sini Tangsan pun yang melihat Hulaina bersama Tangchen. Di sini pertama Tangsan akan menyelamatkan Hulaina menggunakan rumput kaisar biru perak, mengambilnya dari genggaman Raja Kota Pembantaian. Kemudian Tangsan pun mengatakan, "Hulaina, apakah kamu baik-baik saja?" Kemudian Hulaina pun mengatakan, "Aku baik-baik saja." Kemudian setelah Tangsan menyelamatkan Hulaina, Raja Kota Pembantaian pun mengatakan, "Berikan penawar racunnya sekarang. Mungkin jika kamu memberikan penawar racunnya sekarang, aku akan masih memberikanmu hidup untuk terakhir kalinya." Namun di sini Tangsan tidak ingin memberikan penawar racunnya. Dan pada saat itu juga Tangchen langsung mengeluarkan kekuatannya. Dan di saat bersamaan Hulaina, Tangsan langsung tertekan oleh hawa membunuh. Kemudian Tangchen pun mengatakan, "Aku sangat sungguh kasihan kepadamu. Kamu telah di bawah ranah dewa pembunuhku, yang pada akhirnya kalian berdua akan mati di sini." Yang nanti di episode selanjutnya kita pun akan melihat bagaimana Tangsan melawan Tangchen. Di sini nanti Tangsan pun akan bersedih mengetahui Tangchen yaitu kakek buyutnya. Dia pun tidak menyangka bahwa Raja Kota Pembantaian adalah kakek buyutnya.